pada waktunya. Silakan duduk jemaat sekalian. Gimana? Anda sungguh-sungguh merindukan tanah permai itu apa enggak? Tapi tunggu, mungkin sebelumnya, Anda percaya enggak tanah permai itu? Hah? Anda percaya atau tidak, nanti tanah itu benar-benar permai. Biasanya kalau orang punya teman, lalu dia mau menceritakan tempat liburan yang sangat menyenangkan, dia bilang apa? Wah, saya baru pergi ke tempat, saya liburan ke situ, tempatnya bagus banget. Ya nggak? Hotelnya, resortnya, tempat wisatanya, mungkin dia ceritakan semua hal-hal yang bagus, karena dia sudah melihatnya, dia sudah mengalaminya. Dan dia mau orang lain tahu, dia mau keluarganya tahu, dia mau teman-temannya tahu, dia mau ajak, dia bilang tahun depan saya mau pergi ke situ lagi. Karena itu tanah yang permai. Tapi kalau Anda tidak percaya bahwa tanah itu permai, saudara, Anda mungkin ragu-ragu juga gitu mau ngajak orang, ya kan? Jadi, mari kita membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kita akan baca ayat ke-8, ini sudah sangat terkenal sekali. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang ke-8. Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lagi di pasal 2. Masih Kisah Para Rasul pasal 2. Mulai dari ayat 14, LAI memberikan judul Khotbah Petrus. Tetapi kita mungkin tidak sempat untuk membaca semuanya. Ya, di ayat yang ke-14, Petrus bangkit berdiri, dan kepada rakyat yang tercengang itu, kepada orang banyak yang terheran-heran karena mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing, dalam bahasa-bahasa daerah masing-masing orang-orang yang datang itu. Dan Petrus bilang, orang-orang ini bukan mabuk. Lalu kemudian dia melanjutkan, dia mengutip dari kitab suci. Kalau orang yang lagi mabuk, jangankan mengutip kitab suci, mungkin suruh Pancasila aja mungkin nggak hafal ya. Tapi ini Petrus masih hafal dengan kitab suci, jadi tidak mabuk. Lalu kita baca mulai dari ayat yang ke-22. Ini saya potong-potong, nanti Anda pulang, Anda baca sendiri lagi, mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3. Tapi sekarang kita akan bacakan yang singkatnya. Ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 2. 1, sama-sama, 2, 3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kemudian dia mengutip lagi ya dari Mazmur. Kita lanjutkan ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-40. Ayat 29. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati,
dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang tersedia, yang terpelihara buat kami. Bahkan dalam bahasa yang dapat kami pahami, yang sudah Engkau kumpulkan, tuliskan buat kami pelajari. Dan kami ingin memiliki kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh murid-murid pada zaman itu, dan menjadi saksimu. Oleh sebab itu, biarlah kami belajar dari mereka pada hari ini dan melakukannya. Bantulah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tadi lagunya tentang tanah permai. Kalau kita sungguh-sungguh mengimaninya, maka kita mau pergi ke tanah itu. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengimaninya, kita mau kasih tahu orang lain. Adakah Anda ingin bersaksi? Adakah Anda ingin kasih tahu kepada orang lain? Adakah Anda ingin punya kuasa seperti yang Tuhan Yesus janjikan? Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Pernahkah Anda melihat kepada tangan Anda sendiri dan bertanya-tanya, Tuhan di mana kuasanya? Mungkin Anda menginjil orang, mungkin Anda mau bersaksi kepada orang, tetapi tidak ada orang yang diselamatkan. Tidak ada orang yang mau mendengarkan Anda. Nah, saudara, Yesus berjanji bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa. Semua murid-muridnya akan menerima kuasa. Kenapa? Karena ketika mereka menerima Roh Kudus, dan semua muridnya menerima Roh Kudus, kuasa itu diberikan lewat Roh Kudus. Berarti sebenarnya kita punya kuasa. Dan yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, nanti mungkin kita, ya nggak tahu lah berapa banyak yang bisa kita baca, pasal 3, pasal 4, Petrus dan rasul-rasul yang lain, dan murid-murid yang lain, mempraktekkannya. Benar-benar mereka punya kuasa, benar-benar mereka berbicara dan bersaksi, dan orang-orang diselamatkan. Benar-benar kuasa yang nyata. Tetapi apakah hari ini terlihat? Coba kita mempelajarinya. Dan kita melihat betapa besar kuasa yang Tuhan berikan. Nomor 1, kuasa itu ada di dalam Injil. Kuasa dari Injil. Injil itu adalah pemberitaan itu, kabar baik itu, firman Tuhan. Itulah Injil. Dan itu memiliki kuasa. Tadi kita melihat bagaimana Petrus berkhotbah. Yang tercatat di sini khotbahnya singkat sekali. Kita tadi membaca palingan cuma 5 menit. Saya khotbah lebih lama. Khotbah saya lebih lama. Tetapi khotbahnya Petrus ini mengandung kuasa. Karena nomor 1, dia menunjuk kepada suatu hal yang sangat-sangat penting, yaitu dosa manusia. Hari ini banyak Injil yang tidak punya kuasa karena tidak menunjuk kepada dosa. Hanya menjelaskan, mungkin bukan menjelaskan, hanya menyinggung tentang kasih, cinta kasih.
Percayalah kepada Yesus. Yesus mengasihi engkau. Datanglah kepada Yesus. Apa artinya kata-kata itu? Orang tidak paham. Karena sebenarnya Injil itu bagaimanapun ada satu komponen yang sangat penting, yaitu harus menunjuk kepada dosa. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Yaitu bahwa mereka telah membunuh Yesus. Mereka telah membunuh orang yang tidak bersalah. Di pasal yang ketiga, dia menyinggung bahwa mereka telah mengambil Yesus dan membunuhnya, padahal Pilatus menganggap bahwa Yesus harus dilepaskan. Hakim saja menganggap bahwa harus dilepaskan, tetapi mereka malah membunuhnya. Ini terbalik dengan hari ini, saudara. Ada kasus yang orang pikir harusnya dihukum, tetapi oleh hakim dibebaskan. Ya enggak? Anda baca nggak, ikutin berita atau apa? Wah, ini semua orang bilang ini hakim ini parah ini. Sudah ada bukti-bukti, jaksa penyidik kasih begini-begini, tetapi yang dituntut itu malah dibebaskan. Terbalik, tetapi mereka justru mengambil orang yang tidak bersalah, lalu kemudian meminjam tangan bangsa lain untuk membunuh Yesus. Ini suatu kejahatan besar. Jadi, sekalipun Yesus adalah Mesias, sekalipun Yesus itu dijanjikan, dan Petrus menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana namun menohok, bahwa Yesus telah melakukan tanda mujizat di masyarakat Yahudi, saudara. Melakukan tanda dan mujizat adalah suatu hal yang sangat penting. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh nabi, dan hanya nabi Tuhan. Di zaman perjanjian lama, setiap kali nabi mengucapkan sesuatu, maka disertai dengan tanda. Oleh sebab itu, setiap kali ada nabi berkata, orang bertanya, apakah tandanya? Ketika Nabi berbicara, dia kadang-kadang dari inisiatif dia sendiri, kasih tanda. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 12. Waktu Yerobeam bikin mezbah, ada lembu emasnya, lalu dia sendiri naik untuk mempersembahkan korban di atas mezbah itu, datang seorang abdi Allah dari Yehuda. Wah, kemudian dia berbicara melawan Yerobeam ini begini, Tuhan bilang, nanti akan ada keturunan Daud, Yosia namanya, akan menyembelih imam-imam di atas mezbah ini. Dan sebagai tandanya bahwa semua hal itu akan terjadi, mezbah ini akan pecah dan abu yang di atasnya akan tertumpah. Dan benar, mezbah itu bukan mezbah kecil-kecil, ini mezbah yang terbuat dari logam, mezbah yang besar untuk mempersembahkan lembu. Tetapi pecah dengan tiba-tiba sesuai perkataan Nabi. Ini namanya tanda. Ketika manusia melihat tanda itu, moga-moga mereka akan, berarti perkataannya itu benar-benar dari Tuhan. Nah, Yesus telah melakukan begitu banyak tanda, begitu banyak mujizat seperti yang mereka tahu, kata Petrus. Kalian sudah lihat, ini dia ngomong di Yerusalem. Ini barusan perayaan Paskah. Orang-orang yang datang ini memang ada dari seluruh dunia, tetapi banyak juga yang di dalam Israel yang datang berkumpul di Yerusalem. Dan mereka sudah selama 3 tahun lebih bertemu dengan Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan, mendengar mujizat-mujizat yang Yesus perbuat. Harusnya mereka menyadari ini tanda dari Tuhan. Dan itu membuktikan identitas Yesus. Sebagai bukti tambahan lagi, bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus bangkit dari kubur. Ini tanda yang tidak bisa dipalsukan. Bayangkan, saudara, kalau ada orang yang bangkit dari kubur. Ya, bukan bohong-bohongan. Bukan bohong-bohongan punya. Karena kadang-kadang ada yang berusaha menipu. Ada yang pakai trik. Ya, hari ini ada banyak magician, tukang sulap. Tapi itu bukan tanda, itu sulap pakai trik. Yang Yesus lakukan benar-benar bangkit dari kubur, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi. Dan ini adalah suatu bukti yang sangat kuat bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Bayangkan, saudara, kalau ada misalnya presiden dari negara mana yang kena tembak di kepalanya, lalu kemudian dia bangun lagi gitu. Bayangkan
Seandainya disorot televisi kan, tiba-tiba kena tembak, tumbang. Lalu kemudian dia bangkit lagi. Fight. Apa efeknya? Apa kata orang? Wah, ini, ya kan? Apa kata orang? Ini sekarang Yesus. Oke lah, dia bukan presiden. Tetapi dia orang yang sudah melakukan banyak tanda dan mujizat. Dia orang yang sudah memprediksi kematiannya sendiri dan sudah memprediksi kebangkitan dia sendiri, dan dia melakukannya sekalipun sudah disegel kuburnya, sekalipun sudah dikasih prajurit untuk menjaganya di situ. Tetapi dia bangkit dan tidak bisa dihentikan. Dan kabarnya, kabar kebangkitannya itu tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Sudah puluhan hari, sudah 50-an hari sejak peristiwa itu. Tetapi kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus sudah menyebar di mana-mana. Apakah mereka percaya? Petrus bilang, kami semua adalah saksinya. Kami semua yang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia hidup. Kami sudah memegangnya. Kami sudah bercakap-cakap dengan dia. Kami makan bersama-sama dengan dia. Dia ada di hadapan kami semua. Kami adalah saksinya. Saudara, seandainya hari ini manusia tahu bahwa ada orang yang mati lalu kemudian bangkit dari kematian, apa artinya? Seharusnya ini menjadi sesuatu yang menggetarkan hatinya, menggetarkan, karena tidak pernah ada pemimpin agama manapun yang melakukan hal ini. Tidak ada. Tidak ada kitab suci manapun yang lain yang mencatat hal ini. Hanya di dalam Alkitab saja. Hanya Yesus saja. Nah, saudara, jadi, bagi orang Yahudi, mereka sudah paham prinsip mengenai hukuman. Kalau orang memberontak terhadap Allah, hukumannya adalah maut. Ini sudah terpatri di dalam budaya mereka. Sehingga mereka secara instingtual sudah tahu ketika Petrus bilang, kamu membunuh Yesus, dan Yesus itu sebenarnya adalah Allah. Mereka langsung tahu, ini kita berada dalam ancaman hukuman. Ya, hukuman maut. Karena kita sekarang berdosa, dan kita bakal celaka. Maka katanya hati mereka terharu. Mereka sadar bahwa mereka sebenarnya sudah berdosa. Dan itu sebenarnya terjadi, dan itu sebenarnya maksudnya berlaku bagi semua orang hari ini. Ketika Injil menggedor dosa orang, sehingga hatinya merasa tertusuk, maka dia harus menyadari pula bahwa hukuman atas dosa dia itu adalah maut. Tidak bisa diselesaikan dengan beribadah. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan 1 atau 2 patah kalimat. Tidak cukup berdoa 5 kali sehari. Tidak cukup berpuasa 1 bulan atau 1 tahun. Tidak cukup hanya melakukan amal atau ibadah apapun. Tidak ada yang cukup. Karena hukuman itu adalah maut. Dan itu yang membuat hati mereka terharu. Karena apa yang dikatakan oleh Petrus menusuk hati mereka. Nah, tetapi ada harapan. Ketika mereka terharu itu, mereka bertanya, mereka berseru, kalau begitu apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami perbuat? Mereka berusaha untuk mencari ada harapan. Apakah ada kemungkinan bahwa saya masih bisa selamat? Apa? Kalau kamu kasih tahu ini kepada saya, bahwa saya sudah berdosa, bahwa saya pasti akan dihukum, bahwa saya pasti mati, kalau begitu apa yang harus saya perbuat? Kalau Anda kasih tahu, pasti Anda punya solusinya. Kalau Anda berani sampaikan ini kepada saya, tentu bukan hanya sekedar takut-takutin saya, bukan hanya sekedar untuk bikin saya nggak enak. Lalu apa yang harus saya perbuat? Karena ini adalah kabar baik. Selain
menunjuk dosa, ada kabar baiknya, ada harapan. Yesus bangkit, dan ada perintah dari Yesus, bertobatlah. Bertobatlah. Percayalah kepada Yesus bahwa Yesus adalah juru selamat yang mati sengaja untuk menanggung dosa kita, untuk menanggung hukuman itu. Dan terima itu, dan bertobat, tinggalkan dosa yang selama ini telah membuat kita menyalibkan Yesus. Dosa itulah yang telah membuat Yesus tersalib. Bertobatlah. Itu yang Petrus katakan di sini. Dan ketika mereka mendengar itu, katanya mereka memberi diri dibaptis. Mereka sungguh-sungguh bertobat. Ini adalah kuasa dari Injil. Saudara, ketika kita berbicara kepada orang, bisa saja kita mengatakan banyak kata-kata. Tetapi kuasanya bukan berasal dari kata-kata kita, melainkan dari pemberitaan Injil itu. Dan tentu akan ada orang yang menolak. Banyak yang menolak. Lebih banyak yang menolak. Tetapi karena Injil itu penuh kuasa, ada yang menerima. Jadi ketika kita memberitakan Injil dan kita membawa kuasa dari Injil itu, maka itu pasti akan menggetarkan hati orang. Membuat orang merasa, wah kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Tidak nyaman, dia mencari solusi. Nah solusinya ada di dalam Alkitab. Jadi saudara, Injil punya kuasa. Lalu, Injil juga nomor 2, mentransformasi. Ini kuasanya Injil. Kuasa Injil ketika didengar oleh orang, berkuasa untuk menyelamatkan dia. Orang yang bertobat akan diselamatkan oleh Injil itu. Lalu kemudian akan diubah. Karena kuasa Injil bukan hanya menyelamatkan, tetapi mengubah. Membuat suatu transformasi. Dan itu yang kita baca di dalam Alkitab. Apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus sebelum dan sesudah mereka percaya. Ada seorang Maria. Kita tidak tahu nama fullnya. Yang jelas kita tahu dia tinggal di Betania. Dia punya saudari namanya Marta, punya adik namanya Lazarus, saudara namanya Lazarus. Dan kita tahu bahwa dulunya dia adalah perempuan berdosa. Dia tadinya perempuan berdosa. Nah, itu adalah bahasa halus untuk pelacur. Ya. Ini orang perempuan berdosa. Sampai dikenal oleh seluruh kota, seluruh kampung. Pernah Tuhan Yesus pergi ke Betania, lalu diundang makan ke rumah seorang Farisi. Wah, Tuhan Yesus ya diundang makan, terima. Apalagi orang Farisi yang mengundang, Tuhan merasa ya punya kesempatan untuk berbicara dengan orang Farisi ini. Nah, Tuhan punya tujuan, mau bicara dengan orang Farisi. Ketika Tuhan berada di rumah orang Farisi ini, seorang perempuan berdosa, Maria ini, datang dengan bercucuran air mata, lalu kemudian memecahkan satu botol minyak narwastu. 1 minggu sebelum kematian Tuhan Yesus. Dan mengurapi kaki dan kepala Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal itu. Semua orang langsung gusar. Salah satu yang gusar itu orang Farisi ini. Dia langsung bilang, wah ini perempuan berdosa. Dan dalam hatinya dia berkata, kalau guru ini adalah nabi dari Tuhan, harusnya dia tahu siapa wanita yang melakukan ini. Kalau guru ya adalah nabi, harusnya dia tidak mau dipegang-pegang oleh perempuan berdosa ini. Yang datang lalu kemudian memecahkan minyak narwastu, mengurapi kaki dan kepala Tuhan Yesus. Jadi seluruh kampung sudah tahu reputasi wanita ini. Tapi Yesus membiarkannya. Dan dia mengucapkan satu perumpamaan, mungkin bukan perumpamaan, satu ilustrasi. Dia bilang sama Petrus, kalau ada yang berhutang 50 sama 500 dinar, lalu dua-duanya dihapuskan hutangnya, mana yang lebih bersyukur?
Petrus bilang yang 500 dinar hutangnya dihapuskan dong. Betul. Yang banyak dosanya dan dihapuskan, itu yang lebih bersyukur. Oleh sebab itulah yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Berarti dia sudah bertobat. Berarti dia sudah berubah. Memang reputasi dari kehidupan dia yang lama masih mengikuti dia, masih menghantui, dan masih buat orang ngomongin dia. Tetapi dia sendiri sudah berubah. Dia kemudian menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia mau mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Lalu dia bahkan mengundang Tuhan Yesus datang ke rumah dia. Dan saking dia mau mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia lupa bahwa dia harus melayani Tuhan Yesus. Kakaknya Marta sibuk di dapur, tetapi dia malah mendengarkan Tuhan Yesus. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Kakaknya Marta mulai nggak terima itu, "Guru, kenapa engkau tidak suruh ini Maria untuk bantu saya di dapur?" Tapi Tuhan Yesus bilang, "Marta, Marta, kamu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terpenting, yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan." Oleh sebab itu, kalau kita lagi ini, ya, nggak perlu masak-masak, lagi kebaktian nggak perlu masak-masak, datang dengarkan khotbah saja. Oleh sebab itu, maka yang terpenting sebenarnya adalah mencari yang apa? Yang rohani ini. Ini yang terpenting yang dipilih oleh Maria, yang Tuhan Yesus bilang tidak bisa diambil daripadanya. Tidak bisa. Jadi, ini seorang wanita yang berdosa kemudian berubah. Yang tadinya melakukan perbuatan yang buruk kemudian meninggalkannya. Dia tinggalkan dan dia berubah. Apa yang mengubah dia? Apa? Yaitu adalah Injil yang dia dengar. Itu adalah kekuatan Allah yang mentransformasi dia. Ada seorang kaya, pemungut cukai. Kalian sudah tahu namanya Zakius. Di sini ada Zakius, mana Zakius? Tapi Zakius yang ini tinggi. Ya. Zakius yang di Alkitab pendek. Dan dia pemungut cukai. Singkat cerita, dia ini memeras orang. Dan menjadi kaya karena memeras orang. Tetapi suatu hari dia mau lihat Tuhan Yesus. Tidak bisa. Dia kemudian berlari duluan, lalu kemudian memanjat pohon ara untuk melihat, hanya melihat Yesus. Yesus lewat di situ, melihat ke atas, lalu panggil, "Hai Zakius, turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan Zakius, saking kagetnya, nggak tahu jatuh apa enggak. Saya yakin mungkin dia pegangan yang kuat. Dia tidak jatuh, walaupun namanya dipanggil, saudara. Zakius, wah, Yesus, guru, tahu nama saya. Dia turun, lalu kemudian Yesus menumpang di rumah dia. Dan terjadi perubahan yang luar biasa. Terjadi perubahan dari dalam. Rumahnya mungkin masih sama, badannya masih pendek, tetapi di dalamnya sudah berubah. Dia bilang, ya, semua hartaku ini, ya, separuhnya akan saya kembalikan kepada orang yang pernah saya peras. 4 kali lipat, saya pernah peras dia 1, saya balikin dia 4. Separuhnya lagi akan saya jual, lalu saya bagikan kepada orang-orang miskin. Ini perubahan. Saudara, ini perubahan. Yang tadinya memeras orang, lalu kemudian mengambil untuk diri dia sendiri. Sekarang kemudian membagikan kepada orang. Yang tadinya merugikan orang lain, sekarang menguntungkan orang lain. Yang tadinya menguntungkan diri sendiri, sekarang merugikan diri sendiri. Ada perubahan. Dapat dari mana perubahan ini? Yesuslah yang membawa perubahan itu. Yesus, karena kuasa dari Injil mengubah seseorang. Kemudian ada Paulus lagi. Paulus yang tadinya adalah pembenci, sangat benci. Anda tidak bisa bayangkan betapa bencinya. Hari ini ada banyak yang membenci bangsa Yahudi. Banyak. Tetapi Paulus tidak kalah bencinya itu kepada orang Kristen dulu. Tidak kalah, karena dia berkobar-kobar, berapi-api, mau membunuh, menangkap orang Kristen. Kemanapun dia pergi, dia mau cari di mana orang Kristen, dia mau tangkap.
Saudara, tetapi kemudian terjadi suatu perubahan. Terjadi sesuatu. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia mendengar firman Tuhan. Dan kemudian dia menyadari siapa Tuhan yang dia sembah selama ini. Dan itu adalah yang sama dengan yang dia aniaya selama ini. Yaitu adalah Yesus. Oh saudara. Berubah. Tadinya hidup Saulus. Tadinya hidup Saulus berputar sekitar ibadah simbolik. Kan dia orang Farisi. Ya. Hidup dia itu sekitar melakukan hukum Taurat. Berbagai persembahan. Oh, ada tanggal-tanggal. Oh, ada hari-hari. Lalu yang simbolik, yang seremonial. Pembasuhan, pentahiran. Oh, ada yang sifatnya tidak boleh dilakukan. Kalau hari Sabat, tidak boleh berjalan lebih dari 1 mil, tidak boleh menyalakan api, ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Hidupnya berputar dengan peraturan-peraturan yang sifatnya simbolik. Tetapi sesudah dia diselamatkan, sesudah dia menyadari Yesus itu adalah Allah, maka dia tidak lagi melakukan ibadah-ibadah simbolik itu. Sekarang dia melakukan apa yang benar. Sekarang malah dia berkata, semua yang dulu kuanggap tadinya untung itu, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus. Semua yang tadinya saya kejar itu, karir dia. Tadinya dia adalah murid Gamaliel. Dia punya fast track. Wah, kalau zaman sekarang itu kita bilang, nepotisme atau koneksi, ya kan. Wah, ini kan punya ditutor oleh guru besar Gamaliel. Nanti dia punya karir itu pasti menanjak. Tapi dia anggap itu rugi. Tadinya dia adalah orang Farisi yang sangat dihormati, yang sangat keras. Dia bilang itu sekarang saya anggap suatu kebodohan, kerugian. Ada perubahan. Dan saudara, ini sebenarnya adalah kuasa. Tahukah Anda bahwa sesungguhnya kuasa transformatif dari Injil ini yang mengubah hidup orang yang menerimanya itu juga adalah kuasa. Itu adalah kuasa yang bisa kita pakai untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, seandainya si Paulus tidak berubah, seandainya, bagaimana dia bisa meyakinkan orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, bahwa dia sudah bertobat, bahwa dia sudah jadi orang Kristen? Ya enggak? Wah. Seandainya Paulus tidak berubah 180 derajat, sorry bukan begini, tapi begini saja, salah tangan saya kan, 180 derajat, kalau sampai begini lagi 360, 180, kalau tidak berubah 180 derajat, waktu dia bilang sekarang saya jadi orang Kristen, gimana? Orang Kristen gimana? Masih merokok. Bohong. Ya kan? Masih ngomong jorok. Bohong. Masih suka melakukan hal-hal yang dulu dia lakukan. Masih berkutat dengan hal-hal simbolik. Wah, bohong. Kalau tidak ada perubahan yang sangat mencolok, bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain bahwa dia sudah diselamatkan? Harusnya ada suatu perubahan, ada transformasi di dalam hidup kita. Kalau kita sudah menerima Injil, harusnya ada perubahan sehingga keluarga kita, orang-orang dekat kita, teman-teman kita bisa melihat dan berkata, ada perubahan, sudah berbeda. Tadinya dia begitu, sekarang dia begini. Tadinya dia malas, tadinya dia tidak mau membantu di rumah, tadinya dia pembohong, tadinya dia kasar. Tetapi sekarang dia sudah berubah, sekarang dia menjadi rajin, sekarang dia bisa dipercaya, sekarang dia tepat waktu, sekarang dia jujur,
Kalau tidak ada perubahan ini, bagaimana orang bisa percaya? Tidak heran bahwa tidak ada kuasa. Kalau tidak ada transformasi, tidak heran kalau tidak merasakan kuasa. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Kuasa untuk menginjil. Kuasa untuk bersaksi. Kan tadi di pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus janji apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Akan menerima kuasa. Tapi, ya itu tadi, yang saya singgung, mana kuasanya? Ya kan? Tidak ada kuasa. Kalau saya tumpangkan tangan, nggak ada yang keluar gitu, nggak ada apa-apa, cuman begini-begini. Nggak ada, tidak ada. Kuasa apa? Ketika kita berbicara, tidak ada kuasa yang keluar. Kuasa apa Tuhan? Tetapi kalau kita perhatikan, kata-kata Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa, ini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam bahasa Yunaninya, itu pakai aorist participle. Jadi sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa. Berarti kuasanya ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Berarti kuasanya ini berasal dari Roh Kudus. Berarti kuasanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu tadi, transformasi itu. Karena Roh Kuduslah yang masuk ke dalam hati kita, lalu mengubah di dalamnya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan bahwa kita sekarang adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ciptaan baru, saudara. Memang nama saya masih sama. Saya tidak perlu mengganti nama saya menjadi nama baptis. Atau tambah di depannya, jadi ada FX atau nama baru gitu ya. Saya tidak perlu menambah, karena yang di luarnya ini tidak berubah. Hidung masih tetap pesek, ya kan? Telinga masih tetap besar, bibir masih tebal. Tidak ada perubahan di luar, tetapi ada perubahan di dalam. Di dalamlah perubahan itu. Jadi, mungkinkah kuasa yang Tuhan maksud sesungguhnya bukan bersifat supranatural kayak tanda dari langit? Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Mungkinkah kuasa yang Tuhan maksud bukanlah lidah api? Kuasa yang Tuhan maksud bukanlah berbicara pakai bahasa asing. Kuasa yang Tuhan maksud bukanlah ini ya, mati gitu, hidup. Mungkinkah kuasa yang Tuhan maksud adalah perubahan di dalam hidup kita? Mungkinkah kuasa yang Tuhan maksud adalah dari Roh Kudus mengubah hidup kita dan mengajar kita bagaimana berkata-kata? Jadi, Tuhan berkata bahwa akan terima kuasa, akan kasih Roh Kudus. Lalu akan ada pembaruan. Roma pasal 12 ayat 2. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Lalu coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Coba lihat apa yang terjadi. Efesus, Galatia, Efesus pasal yang keempat. Ini lumayan panjang mulai dari ayat 17. Tapi silakan menyimak sambil saya membacakannya. Efesus pasal 4 tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi pertama, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jangan hidup seperti waktu belum bertobat. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Memang gereja ini bukanlah tempat yang kudus.
Tetapi ini adalah rumah atas nama Tuhan. Dan di dalam gerejalah, di dalam persekutuan jemaatlah ada Tuhan. Karena di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Disinilah di mana Tuhan hadir, dan di dalam penjelasan firman Tuhanlah kita mengenal Tuhan lebih dalam. Jangankan mau hidup lebih hidup dengan persekutuan yang dekat dengan Allah. Bagaimana kalau datang kebaktian saja malas? Bolong-bolong. Hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini orang yang masih belum diselamatkan, yang hidupnya masih dipimpin oleh hawa nafsunya. Apa yang dia mau lakukan. Padahal saudara, memang kita punya kemauan, kita punya keinginan. Tetapi apakah semua keinginan kemauan kita harus kita turuti? Kan tidak. Kita menginginkan hal-hal yang kedagingan. Dan itu akan diikuti oleh manusia-manusia kedagingan. Kita bisa berkata tidak. Saya tidak mau melakukan itu. Sekalipun saya menginginkannya, tapi saya tidak akan melakukannya. Tetapi kamu bukan demikian, ayat 20. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini yang membuat perubahan, yang membuat transformasi, yang membuat budi kita berubah adalah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini yang berubah. Roh kita sudah berubah. Pikiran kita juga harus berubah. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran berarti doktrinnya harus benar, dan kekudusan berarti perbuatannya juga harus benar. Inilah perubahan, inilah kerja Roh Kudus, dan inilah kuasanya. Saudara, dalam perubahan transformasi yang dilakukan oleh Roh Kudus, itulah buah rohnya. Itulah buah rohnya. Dan itu yang akan membuat orang mendengarkan kesaksian kita. Membuat orang tertarik. Saudara, kali pertama di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab, tercatat ada orang yang bertanya, kalau gitu apa yang harus kami perbuat? Kayak yang tadi di Petrus, di Kisah Rasul pasal 2 katakan itu. Pertama kalinya itu adalah di Lukas pasal 3. Waktu itu Yohanes Pembaptis lagi berkhotbah dan membaptis. Lalu kemudian datanglah orang mendengarkan. Tapi apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah orang yang pakaiannya beda. Pakaiannya menandakan bahwa dia ini berbeda dari dunia. Oh, ini nabi. Makanannya belalang, ya, madu hutan. Ini beda. Lalu tempat tinggalnya tinggal di padang gurun. Ini beda juga. Ya. Lalu isi khotbah Yohanes Pembaptis. Saudara, ini pernah saya sampaikan sebelumnya dalam khotbah yang lain. Bahwa isi khotbah Yohanes Pembaptis itu baru. Tidak pernah dikhotbahkan oleh nabi lain di perjanjian lama. Nabi di perjanjian lama sebelumnya. Belum pernah. Ini adalah sesuatu yang baru. Sehingga ketika orang-orang mendengar, melihat apa yang Yohanes pakai, apa yang Yohanes makan, bagaimana kehidupan Yohanes, mereka tertarik, mereka bilang ini adalah nabi. Ini nabi. Kalau nabi kita mau dengar. Padahal Yohanes bikin tanda, bikin mujizat, tidak. Tetapi dari cara hidupnya membuat orang tertarik dan mau mendengarkan. Sehingga mereka datang.
Nah, mereka datang. Yang menyelamatkan mereka adalah Injil yang diberitakan oleh Yohanes. Tetapi mereka tertarik dan hati mereka sudah dipersiapkan karena melihat hidupnya Yohanes. Lalu kali kedua itu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu. Dan memang di situ ada tanda, ya, yaitu bagaimana mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah pelajari. Itu tanda. Tetapi itu membuat mereka tertarik. Dan tadi kan kita baca bahwa Petrus bilang kami tidak mabuk. Ya, kami tidak mabuk. Saya tidak bisa membayangkan kalau ternyata Petrus dikenal sebagai pemabuk. Ya, kalau Petrus dikenal sebagai pemabuk, lalu orang-orang bilang, itu kan nih siang-siang mabuk. Tidak ada yang mau mendengarkan. Mau khotbah sehebat apapun, ada lidah api di sini, ya. Tapi kalau dia pemabuk, bilangnya apa? Nggak bisa didengarkan. Buktinya, Tuhan Yesus juga pernah digituin. Ya. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di hari Sabat, orang-orang Farisi dan Saduki bilang, itu nggak mungkin berasal dari Allah karena dia melanggar hari Sabat. Dan kalau melanggar hari Sabat, pasti bukan dari Tuhan. Jadi, kalau hari ini orang Kristen melanggar firman Tuhan sendiri sambil mau mengkhotbahkan firman Tuhan, mau bersaksi tentang Tuhan tetapi tidak menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan, mau mengajak orang kepada Tuhan tetapi dia sendiri tidak dekat dengan Tuhan, mau pakai tanda apapun tidak ada gunanya, tidak akan ada kuasanya, karena tidak ada transformasi di dalam hidupnya. Jadi harus ada suatu perubahan itu. Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Paulus dan Silas. Memang sebelum itu ada tanda, sebelum dia di penjara ada tanda. Dia mengusir roh tenung dari wanita itu. Tanda. Sampai seluruh kota ribut. Tetapi kemudian mereka disesah, mereka dipasung, kaki dan tangannya dipasung, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Tidak ada keluhan, tidak ada marah-marah, tidak mengumpat, tidak marah, tidak melakukan hal-hal semua itu. Tidak. Mereka malah bernyanyi. Mereka malah mendoakan orang-orang yang menganiaya mereka. Mereka malah sukacita. Saudara, kehidupan respon Paulus dan Silas terhadap penganiayaan itu, kehidupan mereka menggetarkan penjara. Menggetarkan penjara. Kehidupan mereka menggetarkan penjara. Penjara saja bergetar, apalagi hati orang. Sehingga kepala penjara itu buru-buru datang ke dalam, membawa mereka keluar. Lalu berkata ketiga kalinya, apa yang harus aku perbuat? Saudara-saudara, 3 kali tercatat di dalam Alkitab. Mereka bisa sampai berkata begitu, kalau begitu apa yang harus saya perbuat? Itu karena hati mereka telah dipersiapkan. Mereka tidak mendengar Injil secara dingin begitu. Mereka sudah melihat dulu. Mereka sudah membandingkan kehidupan dari pemberita Injil ini, orang yang bersaksi ini. Ini beda dari yang lain. Hatinya menjadi siap. Hatinya menjadi lembut. Roh Kudus bekerja di dalam hati dia sehingga ketika dia sampai kepada titik di mana dia membuat keputusan itu, dia bertanya, kalau begitu apa yang harus saya perbuat? Saudara, sebenarnya ini juga yang kita berusaha lakukan kepada anak-anak kecil kita. Ada sekolah minggu. Jangan berpikir bahwa ini tidak bermanfaat. Sekolah minggu sangat bermanfaat. Dan di dalam sekolah minggu itu diajarkan tentang Yesus, tentang hukuman dosa. Oke, mereka masih kecil, belum sepenuhnya mengerti. Tetapi hati mereka sudah disiapkan.
Ketika kita berbicara mengenai Yesus, ketika kita berbicara mengenai surga atau neraka, itu mempersiapkan hati mereka. Ketika guru-guru menunjukkan teladan hidup yang kudus, yang benar, itu menyiapkan hati mereka. Sehingga ketika tiba saatnya mereka akil balik. Tiba saatnya, maka hati mereka sudah lembut dan mereka tinggal membuat keputusan. Saya percaya, saya bertobat, saya terima Yesus. Saudara, karena kehidupan, karena persiapan. Dan itu adalah kuasa. Dan itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang menerima Roh Kudus dan yang hidupnya diubah, ditransformasi. Saudara, adakah kita ingin membawa orang kepada Tuhan? Kita punya kuasa itu. Adakah kita takut? Kita punya kuasa. Adakah kita ragu? Kita punya kuasa, yaitu mulai dari kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sejalan, maka orang yang akan menilainya. Dan orang bisa datang dan berkata, oh ini memang orang yang berbeda. Saya mau tahu dia seperti apa. Gereja dia seperti apa. Pengajarannya, kenapa berbeda. Kenapa doanya berbeda. Semua itu adalah kuasa. Sehingga pada saatnya kita tinggal mengucapkan, bertobatlah, percayalah, dan akan ada yang diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala. Apakah Injil sudah menyelamatkan Anda? Kalau Injil sudah menyelamatkan Anda, sudahkah Injil itu mengubah hidup Anda? Dan kalau Injil itu sudah mengubah hidup Anda, sudahkah Anda menjadi saksinya? 2 bulanan yang lalu, Gembala Suhento menantang kita. Siapa yang mau bersaksi 1 tahun ini? Yang mau membawa orang? Kalau Anda waktu itu mengangkat tangan, atau Anda berjanji di dalam hati, sudahkah Anda melakukan janji Anda itu? Kalau Anda belum sempat, Anda masih ragu waktu itu, maukah Anda sekarang berkata kepada Tuhan, saya berjanji, saya mau menjadi saksimu. Engkau sudah memberikan Roh Kudus kepada saya, dan kuasa itu, tolong berikan saya keberanian. Tolong supaya hidup saya bisa saya ubah dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga saya bersaksi kepada keluarga, teman, rekan kerja saya. Maka silahkan, kalau Anda mau berjanji pada Tuhan, Anda boleh angkat tangan hari ini, sekarang, dan Anda berjanji dengan kepala yang ditundukkan, atau Anda berjanji di dalam hati, boleh angkat tangan, dan berkata, saya mau menjadi saksi. Dalam 1 tahun ini, sampai HUT tahun depan, saya mau menjadi saksi, saya mau bawa orang, minimal 1. Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Anda silahkan berjanji dalam hati. Bapa di surga, tolong supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau juga, dan semakin terdorong untuk bersaksi tentang apa yang sudah kami terima ini, keselamatan yang begitu berharga. Maka Engkaulah yang akan mengajarkan kami betapa sukacitanya menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.